Alasan Jimli Asidiki sebut keaslian ijazah Jokowi bukan urusan Polri, ex-ketua MK, ranah PT UN. Mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985 yang telah diuji secara laboratoris. Berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa menempuh perkuliahan di Fakultas Kehutanan UGM, meliputi bahan kertas, pengaman kertas, teknik cetak, tinta tulisan, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor. Dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Selanjutnya, bahwa terhadap hasil penyelidikan ini telah dilaksanakan gelar perkara untuk memberikan kepastian hukum dengan hasil tidak ditemukan adanya tindak pidana. Kalau polisi, dia kan bukan pengadilan, gitu. Kalau diputus oleh Bareskrim, dia nggak akan menyelesaikan masalah, tetap orang tidak percaya. Maka yang paling bagus itu di pengadilan. Tapi pengadilan tentang ijazah, bukan pengadilan pidana, bukan penghinaan, bukan ini, bukan itu. Supaya ada proses jawab jinawab, bukti pembuktian, kontrabukti mengenai ijazah. Nah, sebagusnya pengadilan tata usaha negara yang objek perkaranya itu administrasi. Tapi pengadilan tun sudah kadaluarsa, ya kan? Nah, jadi masih harus dicari. Nah, mana? Yaitu perkara apa? Seperti yang di Solo itu PMH, perdata. Jadi bukan pidana. Ya, pidana itu belakangan. Kalau sudah terbukti ini benar atau terbukti ini salah, nah baru pidana kalau diperlukan. Tapi sebelumnya tidak perlu. Ya, ini hanya melampiaskan kegundahan orang yang didorong oleh semangat permusuhan kepada Jokowi itu namanya kalau dalam bahasa Latin hominem, semangat permusuhan. Itu yang menuntut logika orang mencari-cari kesalahan dan ketemu. Kalau dicari ketemu gitu. Kamu aja kalau cari-cari kesalahannya ada. Artinya Prof seharusnya lebih baik laporan Pak Jokowi yang di Mabes Polri sampai di Polda Metro Jaya, Prof. Nah, kalau yang sudah dia biarin aja diproses apa-apa. Tapi yang akan menyelesaikan masalah itu yang mengadili ijazah, bukan mengadili orang. Kalau saya melihat di Bareskrim itu kan sangat detail sekali, membandingkan ijazah asli saya dengan ijazah asli teman-teman saya ada. Kemudian juga foto-foto waktu KKN ada, foto-foto waktu wisuda ada semua. Kemudian foto-foto waktu naik ke gunung ada semua sebagai makalah. Detail sekali. Ada juga mengenai pengumuman waktu diterima saat itu sebagai calon mahasiswa di Koran Kedaulatan Rakyat. Sangat detail sekali menurut saya. Ya memang asli. Menyampaikan bahwa pembuktian perdata dan pembuktian pidana itu sangat berbeda. Lalu kemudian yang kedua, kalaupun Bareskrim atau Mabes Polri mengatakan bahwa
ijazah Pak Jokowi itu sah, sebenarnya tidak tepat, karena persoalan ini sudah bergulir ke pengadilan. Tentu sah dan tidak sah ini yang lebih tepat menyatakan adalah pengadilan. Mekanismenya bagaimana? Tentunya kuasa hukum dari Pak Jokowi, kuasa hukum dari SMA 6, kuasa hukum dari KPU, dan kuasa hukum dari Universitas Gadjah Mada membawa alat bukti tersebut ke depan persidangan, dan inilah yang dihormati karena itu diatur. Kalau di dalam hukum acara pidana atau KUHP itu diatur di pasal 185 ayat 1 bahwa bukti yang paling kuat itu adalah apa yang saksi, apa yang ahli, apa yang disampaikan di depan persidangan. Itu yang pertama. Kemudian di dalam hukum acara perdata dan RBG pun itu diatur ya. Kalau kita menyebutnya sebagai KUH Perdata itu diatur di pasal 1877 bahwa apabila para pihak itu meragukan, maka hakim bisa memerintahkan kepada orang yang diragukan itu untuk membawa bukti ke depan persidangan. Begitu pula di pasal 1865 KUH Perdata itu mengatakan ketika terjadi sebuah proses gugatan untuk meneguhkan pendapatnya, bukan hanya penggugat yang membuktikan, tergugat pun untuk membantah dia harus membuktikan di depan persidangan. Begitu Mbak Vena mekanisme yang benar. Kita melaksanakan uji banding. Uji banding yang diuji adalah semua ijazah asli, baik pembandingnya itu ijazah asli pada angkatan dan tahun yang sama seangkatan beliau Pak Jokowi. Kita uji, kemudian dari 3 pembanding ini kita uji punya ijazah Bapak Jokowi. Yang tadi kami sampaikan bahwa yang diuji terkait beberapa hal yang sudah kita sampaikan, hasilnya identik. Bahkan kami dari penyidik pun map yang digunakan itu masih sama. Map yang dimiliki yang untuk menyimpan Bapak Jokowi sama beberapa rekannya itu masih sama map yang digunakan saat dulu diterima sampai sekarang masih ada, dan kelihatan sudah, kalau saya katakan sudah kumal, itu sama dengan yang lainnya. Kalau menguji keaslian ijazah itu kalau misalnya ada terbit yang lain juga ijazah, ini mana yang asli dan seterusnya, barangkali sebagian itu bisa dibawa ke pengadilan. Tapi kalau yang diuji adalah urusannya apakah ijazah ini asli dalam arti produk dari akademik yang melahirkan ijazah ini, ya, itu asli atau tidak, itu bukan di pengadilan mestinya, ya. Karena apa? Yang menentukan, yang menerbitkan ijazah itu adalah Fakultas Kehutanan, jurusan Fakultas Kehutanan begitu. Mestinya dari Fakultas Kehutanan itulah yang dia akan menelusur proses dari awal daftar sampai terakhir seluruh kegiatan akademiknya sehingga melahirkan uji namanya uji skripsi dan seterusnya, terus melahirkan ijazah. Jadi kalau itu tiba-tiba produk ijazahnya asli atau tidak asli, kalau dalam dunia akademik dan pengalaman saya membuktikan ijazah asli dan tidak asli dalam kepala daerah itu tidak seperti itu, ya. Jadi tetap juga yang menentukan dia penerbit ijazah itulah yang menentukan dia asli atau tidak asli. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau itu melalui kepolisian, tadi sudah dijelaskan, itu adalah tiba-tiba diumumkan itu adalah otentik, itu artinya asli gitu ya. Sesungguhnya kepolisian cukup aja menyatakan bahwa hasil yang disebut sebagai lab itu kan ujung terakhirnya kesimpulannya identik dan non identik. Kalau itu identik dengan siapa, dengan apa, dengan aslinya atau dengan yang mana gitu. Kalau dibandingkan dengan ijazah yang lain itu identik dan seterusnya, apakah caranya seperti itu untuk mengukur identik? Kalau sudah identik berarti dia asli, kalau sudah asli berarti tidak ada kepalsuan, ya. Yang tadi sudah benar kalau dijelaskan, ya, identik itu parameternya apa sebelahnya itu, ya. Kalau dengan yang lain, itu identik sama. Tapi kalau yang satu itu kuliah, yang satu tidak kuliah misalnya, ijazahnya identik. Nah, ini belum menjawab tadi yang disebut sebagai
asli atau tidak asli. Tapi justru dengan adanya kemarin press conference kemarin, itu membuka kotak Pandora banyak hal, Mas Susno. Satu misalnya kalau tadi dikatakan pengumuman di Harian Kedaulatan Rakyat, yaitu pengumuman masuknya, Mas. Ya. Belum tentu keluarnya. Masuknya resmi, bisa juga keluarnya tahu-tahu hilang, nggak resmi, ya. Yang kedua, foto-foto ketika dia di Silvagama, di Pecinta Alam. Ya mungkin saja itu tahun-tahun pertama tahun kedua. Ya ini yang paling dicatat. Hanya ditampilkan pembayaran SPP untuk 4 semester. Semester 1, 2, 80-81 sama semester 1, 2, 81-82. Yang lain mana? 1, 2, 3, 4 maksudnya? Iya, 1, 2, enggak, numerasinya gitu. Semester 1, semester 2, 80-81, semester 1, semester 2, 81-82. Jadi kalau ada yang bilang, oh itu hanya sampai semester 2, enggak, sampai semester 4. Okay. Tapi yang lain 5-6-nya nggak ada. Itu kan malah timbul pertanyaan. Kalau enggak ya harusnya Baris-Krim nggak usah ngeluarin itu, malah ketahuan kalau hanya sampai semester 4 dia kuliahnya. Terus dikatakan juga, katanya KKN tahun 83, Mas. KKN 83 dengan masuk tahun 80 itu nggak mungkin. Karena apa? KKN itu bisa jadi kalau mahasiswa itu sudah mengumpulkan setidaknya 80 SKS atau bahkan 100. Nggak ada orang KKN dengan usia 3 tahun kuliah bisa KKN. Apalagi dia di Fakultas Teknik Eksak. Jadi ini makin lama makin membuka kotak Pandora itu. Mantan Ketua MK menyebut keaslian ijazah Jokowi bukan merupakan urusan Polri. Sang mantan Ketua MK mengungkapkan alasan di baliknya. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi MK, Jimli Asidiki, menegaskan kepolisian tidak memiliki kewenangan menentukan keaslian ijazah Presiden Joko Widodo, Jokowi. Menurutnya, hal tersebut seharusnya menjadi ranah Pengadilan Tata Usaha Negara (PT-UN), bukan aparat penegak hukum seperti Polri. Harusnya di Pengadilan Tata Negara, ujar Jimli saat menjadi keynote speaker dalam Seminar Nasional Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Unisri bertema, Evaluasi 25 Tahun Reformasi dan Pentingnya Tata Ulang Sistem Konstitusi Negara melalui Perubahan Kelima UUD 45, Rabu tanggal 28 Mei tahun 2025. Jimli menjelaskan bahwa di dalam sistem hukum Indonesia, PT-UN memiliki kewenangan menyidangkan sengketa administrasi negara, termasuk keabsahan dokumen seperti ijazah. Namun, dalam konteks ini, ada tantangan hukum karena berkas administratif dianggap telah kadaluarsa dan tidak bisa diperkarakan lagi. Untuk itu, diperlukan forum penyelesaian perkara, di mana hakim harus melakukan penerobosan hukum melalui forum yang ada memutus dan menyelesaikan polemik ijazah, tegas Jimli. Jangan Polri yang memutus. Itu bukan urusan Polri, tambahnya lagi. Polemik ijazah Jokowi diselesaikan melalui mekanisme pengadilan. Melalui mekanisme di pengadilan, lanjut Jimli, perkara ini tetap bisa diselesaikan secara adil dan terbuka. Apalagi saat ini, kasus dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi sedang bergulir di Pengadilan Negeri PN Solo. Itu saja dimaksimalkan, katanya singkat. Sebagai informasi, proses hukum atas gugatan ijazah palsu ini terus berlanjut setelah upaya mediasi pada tanggal 14 Mei tahun 2025 berakhir buntu.